Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azratul dari kelas 9C. Di sini saya akan membacakan teks cerpen Takadarautan Akar Penjadi oleh Wahyuni Naor Saidira. Nini dan Lia adalah murid kelas 5D. Bahagia meskipun sikap mereka bertolak belakang, tapi pertemanan mereka terjalin dengan baik. Nini adalah seorang anak yang cukup pendiam, sedangkan Lia ceria dan suka bercanda. Mereka saling melengkapi satu sama lain sesampainya di sekolah. Biasanya mereka duduk di teras depan kelas menunggu masuk. Pasti kemarin kamu masak, memakai bahan pun daun bayam. Todong, dia pagi ini di sekolah. Nini menoleh kaget. Kamu, ucapannya menggantungkan. Ia tetap lihat lama-lama dengan rasa heran. Aku kan punya ilmu kebatinan. Dia tertawa jenaka. Bisa menebak apapun yang kami masak di setiap hari Minggu. Tiap hari Minggu aku memang selalu bantu memasak, ujar Nini tanpa berkedip. Kemarin aku membuat bakwan bayam. Lanjutannya polos. Oh, alias dia terangkat tinggi sambil tersenyum manis. Tapi harusnya kan memakai wortel, tauge, dan daun bawang. Itulah, aku tidak menemukan ketiga bahan itu karena darurat. Diganti saja dengan daun bayam, ujar Nini tertawa kecil. Sesuai dengan kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Goda Lia. Benar, bakwan ayam ternyata tak kalah lezat. Ini mengangkat ibu jari tangannya, sementara pandangannya tetap lurus ke wajah Lia. Lezat ya, lezat, tapi jangan melototiku seperti itu. Dia mendorong lembut sebelah pipi Nini dengan telapak tangannya. Lantas keduanya tertawa bersama. Nini benar dibikin penasaran oleh teman barunya itu. Ya, dia baru 3 bulan ini menjadi teman sekelas Nini. Benarkah dia memiliki ilmu kebatinan? Nini menggaruk kepalanya yang tak gatal, lalu nyengir sendiri. Lalu dia juga bisa menebak dengan tepat. Kemarin kamu membuat masakan menggunakan daun mangkuk, kan? Ya, Nini pun menerangkan. Ia membuat rempeyek daun mangkuk sebagai pengganti kacang lalu sereng. Senin sebelumnya, dia pun bisa menebak dengan tepat. Kemarin kamu memasak menggunakan jantung pisang. Nini pun menerangkan. Ia membuat oseng-oseng jantung pisang sebagai pengganti oseng-oseng teri Medan. Seminggu kemudian, tepat di hari Senin lagi, dia mendongong. Nini, kemarin kamu memasak menggunakan daun pisang kan? Kali ini nggak keliru. Kamu tetap membuat Nini terpaku. Daun pisang itu bukan untuk dimasak, tapi untuk bungkus ikan asin. Ralat Nini sesaat kemudian. Kenapa ikan asin dibungkus-bungkus? Kemarin kehabisan minyak goreng, lalu ikan kupepes saja. Jelas, Nini. Rasanya lezat. Kamu kreatif deh, puji Lia. Krisis moneter membuat kita jadi kreatif. Wele. Nini dengan senyum tertahan. Si Komo lewat. Dia menyambung dengan kocak dan pecahlah tawa keduanya. Ngomong-ngomong, nanti sore kamu kujemput ya, lanjut Lia mengakhiri tawa. Dijemput kemana? Tanya Nini. Lia hanya mengangkat bahu penuh rasa bahagia. Jam 5 sore Lia benar-benar muncul di rumah Nini. Tanpa protes, Nini mengikuti saja. Kemana langkah Lia? Ternyata arahnya ke selatan, melintasi gang-gang kecil di antara padatnya rumah-rumah di ibu kota inilah Jakarta. Tak sampai 10 menit kemudian Nini dan Lia telah sampai di depan sebuah rumah berlantai 2. Ini rumahku, jelas Lia. Loh, Nini melongo. Dekat sekali dengan rumahku. Kamu kok serba misterius? Canda Nini setibanya di kamar Lia.
di lantai 2. Dari jendela Nini menatap lurus ke bawah ke hamparan kebun kosong yang dikelilingi pagar tembok tanpa pintu. Konon kebun kosong itu milik orang kaya yang kelak bakal mendirikan pasar swalayan. Di situ Pluk Nini menepuk jidatnya sendiri. Kenapa? Tukas Lia menahan tawa. Nini mencolek lengan Lia sambil berkata, kenapa tidak bilang sejak dulu kalau rumah kita hanya berbatasan kebun? Dan mengapa tidak bilang sejak dulu kalau aku sering mengintipmu masuk ke dalam kebun dengan memanjat tembok untuk mencari bahan-bahan untuk dimasak? Begitu serbu Lia. Tak bisa lagi menahan tawa. Nini turut tertawa. Kamu senang mengintip ya? Tukas Nini di sela tawa. Tak cuma itu, aku juga rajin mencatat resep-resep barumu. Lihat. Dia membalikkan badan dan meraih sebuah buku mungil di atas meja belajarnya. Senang nyantet juga ya. Olok Nini matanya berpijar mengamati catatan. Resep milik Lia. Aku harus dapat imbalan nih. Tenang, selamat ulang tahun, sahut Lia mengangetkan. Ia mengurukan sebuah buku mungil yang sama persis dengan miliknya. Untuk mencatat resep-resep barumu, resep-resep itu perlu dipatenkan. Nih, garuk-garuk kepala sambil menatap Lia. Lalu kamu serba penuh kejutan sih. Tahu dari mana tangan lahirku? Aku sendiri malah lupa kalau hari ini ulang tahun. Dari rapotmu. Oh, gumam Nini. Diterimanya buku mungil dari Lia dengan terharu. Terima kasih banyak. Jadi serius amat, ujar Lia menepuk bahu Nini. Lantas keluar kamar. Sekembalinya ia membawa setoples rempeyek daun mangkuk. Lagi-lagi Nini melongo. Enak loh. Dia mengambil sebiji dan menggigitnya kriuk. Siapa dulu dong? Penemunya, celetuk Nini sesaat kemudian sambil tertawa. Dia turut tertawa. Terima kasih.